Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi menjelang siang hari ini, tanggal 23 Februari 2023, di acara Postpreneur. Hari ini kita sudah memasuki episode ke-58 hari ini. Gitu, dengan materi yang hari ini yang tidak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya, Postpreneur sebelumnya. Hari ini kita akan mengupas strategi konten video yang akan nanti digunakan sebagai digital marketing untuk mencapai kesuksesan. Nah, di sebelum-sebelumnya kita menampilkan Go Digital atau Bangkrut. Nah, ini sebagai bagian dari materi buat teman-teman semua untuk bisa terjun di dunia digital. Karena saat ini sudah menjadi kebutuhan buat kita semua melakukan bisnis itu tidak lepas dari digital. Nah, sudah hadir bersama kita hari ini nih senantiasa yang mendukung acara kita, Pak Joni. Apa kabar, Pak Jon? Kabar baik, Pak Riki. Sehat selalu. Terima kasih, Pak Jon, buat supportnya acara Postpreneur kita. Nah, mungkin ada sedikit sepatah dua kata dari Pak Joni, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Ini dari narasumber dulu nih, Mbak Stevi Erikjona dari Seluri, juga Mbak Stefani dari Seluri juga yang sudah kita TikTok sebelumnya terkait dengan kegiatan webinar kita ini. Seluri sudah mengisi sampai 2 kali ya. Dan kita berapresiasi, terima kasih banyak kepada teman-teman Seluri yang memberikan kesempatan untuk menghadirkan materi-materi yang berguna buat UMKM, bisnis koperasi dan para pelaku usaha lainnya. Nah, saya hormati juga nih Pak Riki, teman saya ini sudah rutin dari pertama sampai ke-58 kita bersama mengadakan kegiatan webinar ini. Dan tentunya masih gratis Pak Riki ya buat teman-teman para UMKM-nya. Tentunya kita masih memberikan ilmu atau materi-materi yang kekinian. Materi-materi yang kekinian itu akan kita hadirkan tetap di webinar Postpreneur Series ini, di webinar yang ke-58 dan insya Allah mungkin ke depan akan berlanjut. Terima kasih banyak kepada teman-teman para peserta yang sudah join di webinar ini. Kami dari Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di webinar ke-58 ini. Pos Indonesia memang akan berubah dan terus akan berubah. Kita sudah salah satu contohnya sudah menghadirkan 2 platform digital ya, aplikasi Postpay dan aplikasi Pos Aja. Itu bisa di-download di Play Store dan di App Store. Postpay itu adalah layanan untuk aplikasi layanan keuangan yang bisa melakukan transaksi apapun, top up, kirim uang ke bank, kirim transfer ke rekening Postpay juga tanpa ada biaya. Tapi kalau ke bank ada biaya, tapi kalau rekening sama Postpay lah biaya. Banyak juga guna rekening layanan keuangan lainnya. Kalau aplikasi Pos Aja, ini keren banget nih orang yang berbahan di rumah, bisa minta pick up ke petugas pos atau cek tarif atau melakukan tracking kiriman itu bisa melalui aplikasi Pos Aja. Silakan download di Play Store atau di App Store. Nah, yang ketiga, ini teman-teman bisa berwirausaha nih. Nanti melakukan berwirausaha untuk jadi pengelola agen pos. Nanti Pak Riki akan paparkan bagaimana jadi syarat-syarat untuk jadi agen pos. Agen pos itu akan mendapatkan imbal jasa hampir 20% ya dari omset. Kalau transaksi 1 juta, 200.000 dapat loh. Keren banget nih. Tuan di pasca pandemi. Pak Riki nanti akan menyampaikan materinya setelah dari tim Seluri akan menyampaikan kegiatan ini. Rasa itu mudah-mudahan kegiatan ini sampai akhir kita ikuti dan juga Pak Samsul, mohon maaf nggak bisa hadir, beliau menyampaikan mungkin karena ada di luar kota yang
Beliau pasti sibuk banget ya, staf menteri pasti sibuk sampai ke desa-desa Pak Riki ini, sampai ke Lampung, sampai ke Bintan, aduh luar biasa. Jadi itu jadi bolang ya Pak Samsul, ngebolang. Luar biasa. Dan sekali lagi teman-teman yang ikuti ini nanti ada hadiah nih dari tim Suluri, ada hadiah 2 emas 0,1 gram. Kemudian nanti akan ada syarat-syaratnya apa yang harus dipersiapkan. Saya akan ikuti sampai akhir sesi acara ini. Tim Suluri akan memberikan hadiah 2 logam emas yang masing-masing berat 0,1 gram. Oke. Setelah itu mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung sampai ke depan dengan tema-tema yang menarik. Ada tema sport, mungkin TikTok Live, mungkin ada agro, dan banyak lagi Pak Riki. Kita hadirkan tema-tema yang kekinian ini. Yang penting tetap stay, join terus di grup WA, di grup Telegram untuk mendapatkan link-link Zoom untuk webinar ini. Begitu. Mohon maaf atas suara tadi yang kurang, dari sound motor yang brung dari yang tidak di mute ya, mengganggu teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Riki kembali. Oke, terima kasih Pak John. Nah, acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan Interindo Arta Kreasi sebagai salah satu super agent atau main agent dari PT Pos Indonesia untuk mengembangkan franchise keagenan kantor pos. Nah, mungkin ada baiknya jika kita simak bersama sedikit video mengenai PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor impor lintas negara dengan sistem international freight management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point to point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia.
Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Oke. Oke, Pak Riki. Ya, tadi sedikit produk-produk yang dimiliki oleh PT Pos, layanan-layanan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Nah, mungkin dapat saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa sebenarnya acara Pospreneur ini adalah untuk membantu untuk teman-teman agen pos kita dalam mengembangkan bisnis, gitu. Karena yang sudah bergabung membuka pelayanan agen pos ini ada dari teman-teman BUMDes, UMKM, koperasi, gitu ya, para pebisnis ini mengalami kesulitan dalam memasarkan produk-produk mereka. Maka dari itu dari IAK dan PT Pos Indonesia dengan Pak Joni, kita mau men-training, meng-coaching teman-teman BUMDes UMKM untuk bisa mengembangkan produknya, jualan, menambah ilmu melalui digital marketing, gitu ya. Karena sekarang ini apapun ketika kita jual secara online, secara digital, ini marketnya sangat besar, sangat luar biasa, gitu. Bukan cuma di wilayahnya sendiri, misalkan teman-teman yang jualan produk kulit dari Garut, dulu sebelumnya hanya bisa jualan jaket kulitnya tuh hanya di sekitaran Garut. Tapi ketika sudah masuk ke digital, ini seluruh Jawa Barat
seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa melihat produknya. Nah, hari ini hadir bersama kita dari teman-teman Seluri ya Pak John. Betul, Pak Riki. Nah, ini ada ngajarin tentang bikin foto, video. Video marketing. Kemarin foto, Ah, website ada foto, kemudian media sosial, kemudian dia membuat video marketing. Nah, saling terkait semua pada bulan ini. guys. Ini keren banget ini buat teman-teman, dan memang ini disiarkan juga di YouTube ya. YouTube TV Desa, itu kita ada live-nya sama ID Poten TV, dan YouTube-nya PT IAK Logistik, dan YouTube-nya Postpreneur. Kita ada punya YouTube juga. Silakan lihat di tersebut. Wah, iya. Jadi acara ini adalah ilmu-ilmu yang praktek terapan ya Pak? Betul, bisa diaplikasi. Iya, ilmu terapan yang kita hadirkan di setiap acara Postpreneur kita, sehingga teman-teman UMKM BUMDes ini bisa langsung mempraktekkan, gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Joni, sebelumnya kita kasih narasumber bikin website gratis. Episode yang lalu, bagaimana membuat foto yang menarik. Nah, hari ini teman-teman dari Seluri akan mengajarkan kita membuat konten video. Nah, teman dari Seluri ada Mbak Stevi, ada Mbak Stefani. Halo siang, Stevi. Siang, Pak. Halo. Aduh, Pak Stevi apa kabar? Luar biasa kan, pastinya. Terus selalu semangat. Oke. Yang bawa Mbak Stevi ya? Iya, betul. Oke. Mbak Stevi, ini teman-teman pasti udah nggak sabar gimana caranya bikin konten video yang menarik sehingga jualannya mereka nih bisa booming. Kalau bahasa sekarang nih jadi viral ya Pak John? Ya, betul. Gitu. Oke. Nah, Mbak Stevi mungkin saya sampaikan sedikit bahwa teman-teman peserta nih kita mute ya suaranya mereka supaya tidak mengganggu, karena tadi kan di awal-awal tuh sempat ada suara-suara sumbang yang muncul. Gitu. Jadi kalau mau interaksi nanti di kolom chat ya. Gitu. Oke, Iya, waktu dan benar. tempat saya silakan buat Mbak Stevi dari Seluri. Oke, makasih, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama aku Stevi. Jadi sebelumnya aku mau ucapin dulu terima kasih untuk Pak. Dulu nih buat Bapak Ibu, jangan lupa rangkum nanti ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kali ini aku mau bahas strategi konten video marketing, kunci capai sukses di era digital. Next. Nah, tapi aku mau perkenalin diri dulu soal aku. Jadi, aku ini sekarang kesibukannya ngurus bisnis aku sendiri, yaitu Obama Bakery. Siapa tahu dari kalian ada yang pernah cobain. Dan aku juga sebagai freelance TikTok content creator. Jadi ada beberapa achievement yang pernah aku dapetin, yaitu salah satunya di top 10 TikTok entertainment creators. Aku fokusnya sih lebih ke entertainment, yaitu di drama Korea. Jadi siapa tahu Bapak Ibu ada yang suka nonton drakor, mungkin ada follow aku di TikTok. Nah, oke, langsung lanjut aja ke topiknya. Next. Nah, ini beberapa konten yang bakal kita bahas hari ini soal video konten marketingnya, dari pengenalan sampai tips and trick. Next. Jadi video konten marketing tuh apa sih? Kenapa sekarang tuh pada lagi booming banget nih soal ini? Jadi sebenarnya ini tuh strategi pemasaran yang manfaatin video biar bisa ubah viewers video kalian tuh jadi pelanggan bisnis kalian. Next. Nah, terus kenapa sekarang ini perlu banget video konten marketing? Karena kita tuh udah masuk ke modern digital era, di mana semua orang belanja tuh udah mudah banget ya pakai online. Jadi, karena kan jauh lebih praktis, terus juga cepet, hemat waktu, nggak perlu ke tokonya langsung kan.
Bahkan sekarang juga udah super lagi viral nih yang kayak live video shopping, nge-live sambil jualan, terus orang beli lewat nonton nge-live itu, namanya live video shopping. Jadi benar-benar lagi hits banget. Makanya kenapa kita perlu video content marketing ini. Jadi terus kenapa kita harus pelajarin nih? Karena saking populernya, banyak banget kan yang bikin video. Jadi kita tuh harus buat sesuatu yang lebih attract viewers dibanding konten brand lain, harus stand out gitu. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang kenapa penting banget nih video content marketing. Sebenarnya sih ada banyak banget, tapi ini 4 manfaat utama yang menurut aku bakal benefit banget sih buat kita semua. Yang pertama itu efektif untuk mengenalkan produk yang kalian jual. Great way to explain your product. Jadi pastinya bakal ningkatin exposure dan awareness terhadap brand kalian juga. Terus yang kedua, bisa buat customer tuh lebih percaya dan yakin untuk beli produk kalian. Karena kan kita bakal build engagement dan trust sama followers. Contohnya tuh kayak gimana? Contohnya kalau kalian buat video yang tampilin testimoni dari pelanggan kalian. Jadi viewers pas nonton tuh merasa, oh emang trusted ya nih online shop-nya. Terus yang ketiga itu, berdasarkan research, 81% orang jadi mau beli produk atau jasa dengan nonton video kalian. Karena video itu lebih mudah mempengaruhi psikologis viewers dibanding foto. Terus juga budaya sekarang kan udah mulai berubah. Orang-orang tuh jadi lebih suka nonton video daripada baca tulisan yang kayak contohnya caption panjang-panjang kalau misalnya kalian upload foto. Bahkan anak kecil zaman now aja kan sekarang udah nonton video YouTube semua ya gak sih? Nah, next. Oh, yang terakhir juga ada, selain itu ada gampang banget di-share karena sekarang kan sosmed itu kalau kalian nonton video, kalau kalian mau nge-share nggak perlu download dulu ya. Langsung aja kalian bisa share linknya, contoh dari Instagram atau YouTube, kalian bisa langsung share link ke WhatsApp teman atau keluarga kalian. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Jadi bisa menjangkau banyak permisa secara singkat. Kayak misalnya satu video baru di-upload aja beberapa hari, udah langsung bisa 1 juta view. Jadi mudah viral. Nah ini ada research, jadi sejak pandemi, konsumsi media online di berbagai negara tuh meningkat pesat. Contohnya aja kayak di Amerika Serikat tuh sampai 215%. Nah, di survei ini juga kasih lihat kalau rata-rata orang itu nonton video bisa 19 jam per minggunya. Cuma nonton video aja. Nah, ini ada channel-channel yang mereka tonton, lingkup yang paling masih besar itu ada YouTube, Instagram, Facebook, webinar, dan juga TikTok. Next. Nah, 91 perusahaan di berbagai negara tuh udah pakai strategi video content marketing yang sebelah kanan nih kalian bisa lihat, itu tuh tujuan mereka buat konten video. Ada yang paling tinggi ya seperti yang tadi aku udah bilang, yaitu nge-explain sebuah produk, terus juga ada video testimoni, video iklan, video presentasi, demo produk, dan lain-lain. Next. Nah, ini langsung aja kita ke prosesnya. Jadi sebenarnya content creation proses ini tuh sebenarnya bisa lebih panjang sih dibanding. Cuman ini yang menurut aku paling simpel dan aku sendiri juga ngejalanin proses ini ketika aku sehari-hari buat konten. Yaitu yang pertama dari drafting, terus lanjut ke shooting, terus editing, dan terakhir final revision. Next. Ini ke step-stepnya lah ya. Nah, sebelum kita mulai 4 hal tadi, biasanya aku sih selalu set weekly schedule dulu. Nah, bisa tips buat kalian juga. Contohnya kalau misalnya kalian handle sebuah small business, atau kayak aku juga kan ada small business yaitu Obama Bakery. Nah, aku bikin target per bulan nih. Contohnya 12 konten per bulan. Jadi seminggu aku udah targetin harus konsisten upload 3 kali.
Jadi biasanya aku draft kontennya di Senin sampai Rabu, habis itu Kamisnya itu aku nge-shoot dan edit, terus Jumatnya aku cek kira-kira ada yang perlu direvisi gak, sampai aku revisi ke final video. Dan aku bakal upload di minggu berikutnya. Upload di minggu berikutnya itu biasanya Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi selang 2 hari gitu sih. Nah, tapi jadi aku selalu rutin, misalnya minggu ini aku bikin buat minggu depannya lagi aku bikin buat minggu depannya lagi. Jadi kayak selalu benar-benar harus konsisten sih. Next. Nah, step pertama tadi kan ada drafting. Jadi drafting itu sama aja sampai scripting. Nah, di saat drafting ini kita harus nyari inspirasi ide sebanyak-banyaknya. Ya mungkin ada yang nggak perlu pakai inspirasi, mungkin emang orangnya udah kreatif banget. Tapi namanya manusia pasti juga ada batasnya. Pasti kadang sekreatif-kreatifnya kita, kadang kita kehabisan ide. Jadi kita bisa nyari-nyari inspirasi. Nah, caranya gimana cari inspirasi? Cara itu kita bisa nge-scroll aja, misalnya kalau kalian fokusnya di Instagram, kalian nge-scroll reels aja, terus kalian bisa save sounds yang lagi trending, itu kalian bisa save buat nantinya kalian jadi reference ke video konten kalian mau pakai sounds itu. Terus juga kalau misalnya kalian nge-scroll atau lihat video brand lain yang misalnya kalian online shop-nya itu soal baju, terus kalian lihat online shop baju lain bikin videonya ada yang menarik, kalian bisa save juga buat bikin yang kira-kira kayak gitu juga. Jadi bisa dijadiin referensi semua sih sebenarnya. Karena rata-rata orang juga pasti ambil dari reference gitu. Mereka save, tapi mereka bikin jadi sebuah ide baru lagi. Next. Oh iya. Terus juga kadang kita tuh konten benar-benar tiap hari tuh kadang gitu, aduh harus bikin konten apa ya, dan kadang tiba-tiba out of nowhere bisa kepikiran aja ada ide baru. Nah itu mendingan langsung catat aja, misalnya lagi mau tidur tiba-tiba kepikiran, ini langsung catat biar nggak lupa besok pas bangunnya. Nah ini contoh drafting atau scripting yang aku bikin. Ini aku waktu itu ada endorse sih dari brand makeup gitu. Terus ini contoh drafting yang aku bikin. Jadi kalau kalian bisa bikin kolom kayak gini, yang pertama ada nomor, habis itu ada tanggal uploadnya kapan, biasa udah aku jadwalin juga. Terus judulnya apa? Nah judul ini kalau bisa yang lebih ngehook gitu, jadi orang menarik mau nonton. Habis itu ada skripnya biasa aku tulis dulu semua dari kira-kira apa aja aku mau ngomong, terus scene-nya aku ngapain, terus what to communicate itu keunggulan dari produknya sih yang mau ditonjolin, kayak unique selling produknya. Terus kategori itu nanti aku bakal jelasin ini tuh tipe-tipe konten, dan ada referensi ini yang tadi aku bilang, jadi kayak aku nge-save sound dari video yang lagi trending sound gitu aku save, terus aku simpen linknya supaya aku mau pakai sound ini nanti pas bikin video ini. Atau enggak referensi ini bisa juga yang kontennya kira-kira idenya kayak gitu, nah aku save juga. Terus kebutuhannya ini sih barang-barang yang kalian butuhin buat waktu nge-shootnya. Oke, next. Nah, lanjut ke step kedua yaitu syuting. Nah, pas syuting ini kalau bisa set target. Jadi kalau aku biasanya itu aku udah scripting dulu di hari sebelumnya, terus nanti di hari hanya aku jadi tinggal nge-shoot aja. Nah, di saat shoot ini mungkin kalau misalnya awal-awal boleh kali shoot satu dulu, tapi kalau udah biasanya kita bakal set target kayak oke, hari ini aku langsung harus dalam 3 jam aku harus selesai 6 video. Tapi tergantung kesulitan juga sih. Jadi kalau emang yang lebih mudah biasa 3 jam 6 video juga bisa kelar. Cuman kalau misalnya kan soalnya skripnya udah jadi. Cuma kalau misalnya emang lebih butuh banyak waktu atau effort untuk nge-shoot videonya, kalian bisa misalnya satu video bisa 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Kadang ada yang sangat sulit dan bisa seharian juga itu nggak masalah sih sebenarnya. Jadi kalian atur waktunya aja. Nah, terus yang penting harus ngomong dengan jelas. Jadi mau kalian
langsung ngomong ke kamera waktu syuting, atau kalian cuman acting tapi nanti pakai voice over, itu juga tetap harus ngomongnya jelas. Terus juga always be yourself. Jadi setiap content creator maupun setiap brand pasti punya gimmick atau niche-nya sendiri yang unik dan khas supaya beda dari brand ataupun content creator lainnya. Next. Nah, ini tipe-tipe konten nih yang kategori tadi yang aku bilang mau aku jelasin, yaitu yang pertama ada hook. Hook ini tuh product knowledge, jadi ini yang lebih buat kasih informasi atau nggak edukasi ke para audiens soal produk yang kita jual. Contohnya hook itu contohnya video-video kayak gimana sih? Kayak video demo produk, video event, terus petunjuk cara pakai produk, terus juga branding. Nah, bisa dibungkus dengan alur cerita yang menarik dan disisipin produk knowledge dari produk kalian sendiri gitu. Nah, kalau yang kedua itu help. Help ini itu yang tujuannya itu buat ngajak audiens berinteraksi sama kita. Jadi yang mereka bisa video-video yang mereka bisa relate. Contohnya kalau kalian suka lihat yang kayak story time atau enggak tipe-tipe orang pakai baju atau enggak tipe-tipe zodiak nonton film atau gimana, itu masuknya ke help. Jadi yang orang bisa nge-relate nih dalam keseharian. Terus tips and tricks juga bisa masuk ke help. Next. Sebelumnya. Yang ketiga itu hero. Yang ketiga itu hero. Ini tuh hashtag atau lagu yang sedang tren. Jadi kalian kalau misalnya di Reels, sekarang juga kalian tahu nih lagu mana aja yang lagi trending. Biasanya ada di lagi trending. Nah, kalian bisa langsung save. Kalau kalian mau bikin konten di minggu itu bisa langsung pakai lagu itu. Biasanya bisa lebih di-boost. Terus juga hashtag kalau misalnya buat pengguna baru, itu juga penting supaya bisa nambah audiens. Tapi trending ini tuh harus selalu di-follow up karena cepat banget berubahnya. Kadang 1-2 minggu udah langsung berubah lagi. Jadi harus keep up terus. Next. Nah, ini ada tips and trick. Kalau misalnya kalian bikin video Reels, TikTok, ataupun YouTube Shorts. Nah, jadi yang pertama itu framing. Framing ini karena di Reels, TikTok itu semuanya vertikal, jadi usahakan shoot-nya itu harus HP-nya atau kamera kalian tuh vertikal supaya full screen. Beda sama video landscape yang kayak YouTube vlog, beda. Nah, terus framing ini penting. Jadi kalau misalnya kalian lagi nge-shoot atau kalian habis itu lagi edit, kalian mau tulis-tulis teks, usahain semuanya tuh nggak ketutup sama kolom caption, kan ada tuh kolom caption di bawah. Terus ada kolom komen, likes, dan lain-lain tuh ada di sebelah kanan kan yang share, save. Jadi usahain kalian tulis teksnya itu di bagian atas atau di tengah. Terus kalau nge-shoot produk juga usahakan di tengah gitu. Jangan sampai terlalu bawah atau terlalu ke samping, karena nanti pasti bakal ketutup kolom-kolom itu. Terus yang kedua itu pakai viral sound. Jadi kalau bisa pakai lagu-lagu yang lagi trending seperti yang tadi aku bilang, buat background-nya supaya video kalian tuh lebih di-boost. Dan supaya penonton juga enjoy sih sebenarnya dengar kamu ngomong. Jadi nggak flat. Kayak gini kan sekarang nggak ada lagunya ya. Kayak aku sekarang lagi ngomong. Jadi kayak lebih flat gitu. Tapi kalau kita lagi nonton video, enak kan ada musiknya nggak sih? Karena itu juga bakal lebih narik perhatian. Terus yang ketiga itu tone. Nah, jadi tone ini tuh maksudnya kalau bisa kalian bikin video yang seseru mungkin, yang positif, ada ciri khasnya, unik, dan pastinya bermanfaat. Jadi bisa bikin gimmick sendiri juga. Terus yang keempat itu call to action. Jadi pastinya di dalam video kalian harus ada CTA ini buat ngajak audiens engage atau interaksi sama video kamu. Contohnya kalian bisa nanya pertanyaan atau ajak mereka buat lakuin sesuatu di akhir video atau di tengah-tengah video. Terus next. Yang kelima itu ada timing. Nah, ini timing itu penting banget ya di awal video, 1-6 detik awal itu penentuan nih.
viewers kamu tuh bakal lanjut nonton video kamu sampai akhir atau enggak? Atau bakal langsung, maksudnya baru nonton 3 detik langsung skip scroll aja. Jadi makanya kalimat pertama yang kamu ucapin ataupun judul itu benar-benar sangat important, sangat penting banget. Jadi kalian harus bisa bikin kalimat hook yang men-trigger penonton. Contohnya kayak kemarin aku ada bikin video makaron gitu, terus kalimat hooknya aku bikinnya, hah, ada makaron segede kepala, kayak gitu. Kan biasa makaron kecil-kecil kan. Nah ini makaronnya emang gede, tapi aku bilangnya bikinnya segede kepala gitu, supaya orang tuh merasa, hah, masa sih ada makaron sebesar itu gitu. Nah, terus yang keenam itu ada follow the trend. Ini wajib banget sih. Jadi yang seperti yang tadi aku bilang, harus selalu ikutin update sekarang lagi zamannya video yang gimana supaya nggak ketinggalan. Terus yang ketujuh, out of the box, usahakan sekreatif mungkin, bahkan bisa juga bikin video-video plot twist. Dan yang terakhir pastinya konsisten dan rutin. Semakin kamu sering upload video, platform sosial media tersebut bakal nilai akun kamu tuh aktif dan video kamu akan lebih di-boost. Next. Nah, ini ada beberapa barang yang menurut aku wajib banget kalian punya kalau emang kalian mau kontennya tuh lebih high quality. Yang pertama, kamera. Nah, sebenarnya kamera ini nggak harus kamera juga sih. Kalau kalian punya kamera itu lebih bagus, atau punya budget lebih bagus pakai kamera. Tapi kalau emang kalian mau pakai HP juga sebenarnya juga udah bagus. Contohnya kayak aku sehari-hari kalau aku bikin TikTok konten gitu, aku juga pakainya iPhone aja sih, iPhone 12 ini juga sebenarnya udah bagus juga. Jadi zaman sekarang udah simple banget pakai HP dimanapun juga bisa. Terus yang kedua itu punya tripod atau stabilizer. Kalau bisa yang travelable juga, yang bisa dibawa kemana-mana, tinggal bisa dilipat. Nah itu penting banget sih supaya kalau misalnya kalian lagi bikin video yang misalnya taruh HP di depan, terus kalian maksudnya tangannya nggak mau sambil pegang HP-nya, itu selalu stabil. Jadi nggak goyang-goyang. Terus juga ada lighting tuh penting banget ya, punya softbox atau ring light supaya pencahayaannya lebih bagus. Terus ada microphone, nggak bisa mic yang bisa connect Bluetooth, jadi lebih gampang gitu. Kalau yang colok juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa Bluetooth kan jadi lebih enak kalau misalnya kalian mau syuting di luar atau di mana gitu. Nah, dan yang terakhir editing software, ini udah banyak banget juga ya di App Store maupun Play Store sebenarnya. Jadi terus free juga, jadi kalian bisa pakai kayak aku dan beberapa teman-teman creator aku juga rata-rata sih pada pakainya InShot, VN atau nggak CapCut. Ini bisa buat kalian edit video Reels, YouTube Shorts maupun TikTok. Next. Dan enak banget, gampang sih dipakainya. Terus, nah that's it. Jadi happy content creating. Jangan lupa selalu measure performance kalian, lihat insights-nya, kira-kira apa yang perlu kalian improve, atau nggak lihat komen kalian juga, kira-kira followers kalian pengennya video yang kayak gimana. Jadi karena kita tuh semakin kita bikin konten terus, pasti bakal ada sesuatu yang kita harus pelajari juga. Jadi never stop learning to grow. Next. Nah, kan buat bikin video itu nggak harus yang kita bikin video aja sih. Sebenarnya kalian juga bisa jadiin beberapa foto ke dalam menjadi sebuah video gitu. Jadi tapi kalau kalian mau bikin foto-foto itu jadi sebuah video, kalian harus punya foto yang estetik dan menarik. Nah, aku ada satu aplikasi yang aku rekomendasiin, yaitu namanya Celery. Ini tuh bisa jadi solusi foto produk kalian supaya kelihatan lebih attract viewers. Next. Nah, ini aplikasi foto ini tuh tujuannya sebenarnya buat ningkatin penjualan online seller. Jadi ini ngebantu banget sih. Aku sendiri juga pakai buat Obama Bakery aku. Nah, nanti ada filter yang aku pakai, nanti aku kasih tahu. Nah, ini beberapa fitur unggulannya. Next. Yang pertama itu product photo guide. Jadi ini kalau misalnya kalian
foto misalnya produk kalian, dia tuh bisa arahin gitu dari berbagai sisi atau nggak sudut pandang. Next. Yang kedua itu AI filter. Sebenarnya ini kayak filter-filter yang kayak ada di Instagram, cuman ini filternya tuh lebih dicocokin sama produk kalian. Jadi bisa bikin warna foto produknya itu lebih bagus. Next. Nah, ini yang aku bilang fitur yang aku paling sering pakai, yaitu remove background by AI. Jadi karena aku kan bakery ini aku bikin menunya sendiri. Nah, di menu aku itu semua varian roti, kayak ada hampir 50 roti itu semua aku foto masing-masing, terus aku remove background-nya. Nah, kalau zaman dulu kan kita harus hapus-hapus gitu, hapus-hapus samping-sampingnya, pokoknya ngeditnya tuh ribet. Nah, kalau pakai aplikasi ini gampang banget, dia langsung kedetek produk kamu. Yang penting kamu foto background-nya ya kayak gini aja sih, misalnya cuma di tembok atau meja, maksudnya simple aja. Jangan ada terlalu banyak barang-barang lain, yang penting polos aja satu barangnya. Cuman dia langsung kedetek, jadi kalau udah kedetek barang kamu, udah kamu nggak usah ribet-ribet, nanti langsung belakangnya langsung polos sendiri, langsung jadi PNG putih sendiri gitu. Next. Nah, ini kalau misalnya kalian mau gabungin beberapa fitur juga bisa dari foto guide-nya, terus pakai filter, baru kalian remove. Next. Nah, terus yang keempat itu fitur adjust partial color. Jadi, kalian kalau misalnya kalian jualan baju nih, punya banyak warna, kalian nggak usah misalnya satu model, terus kalian nggak perlu nih foto semuanya satu yang beda warna. Kalian cukup aja foto satu, nanti kalian bisa langsung pilih warna buat ubah. Misalnya kalian ada yang warna kuning, hijau, biru. Nah, kalian cukup foto yang biru aja, terus nanti tinggal ubah ke kuning atau merah gitu, yang sesuai dengan warna produk kalian lainnya. Next. Nah, ini contoh yang kaos kaki gitu juga diubah warna. Next. Nah, yang terakhir itu template. Jadi, template ini benar-benar kalau misalnya kalian mau ngepost di Instagram feed atau mungkin buat kalau misalnya lagi bikin video konten mau pakai foto pertamanya itu yang lebih ngehook, kalian bisa pakai ini karena ini template-templatenya itu bikin produk kalian jadi lebih stand out dengan tulisan-tulisan yang estetik maupun yang jelas juga. Gitu. Next. Nah, ini contohnya nih. Kayak tadinya fotonya biasa banget, tapi setelah kalian pakein template jadi lebih jelas, clear dan juga lebih menarik. Ada product knowledge-nya. Next. Nah, ini juga brand skincare. Kalian bisa bandingin ya, benar-benar langsung jadi lebih stand out yang sebelah kanan. Setelah dipakein filter, udah di remove background juga. Next. Nah, aplikasi Celery ini tuh free, terus juga ada di App Store maupun Play Store kalian. Jadi, kalau misalnya kalian emang mau coba bikin foto yang lebih estetik, kalian bisa coba pakai. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya semua. Kira-kira mungkin ada pertanyaan atau apa? Oke. Iya. Tapi ada videonya nggak? Contoh video. Bisa nggak? Iya. Oke, boleh aku mungkin share satu video. Jangan satu lah, 2 atau 3 gitu. Oke, boleh. Video Obama Bakery ya. Jadi ini dibuat sama temen aku sih, creator juga. Nah, menurut aku dia bikin kalimat hook yang oke banget buat nge-review Obama Bakery ini. Nah, dia jadi awalnya dia bilang ya murah banget roti ini di Gading Serpong. Langsung play aja.
Enggak ada suaranya nih Mbak Stevi. Mbaknya ini dibikinnya 24 jam sekali. Dan katanya tuh fresh from the oven tuh jam 1. Jadi masih hangat-hangat gitu. Oh, by the way ini teksturnya lembut banget. Karena murah gue jadi beli banyak. Sekalian buat teman-teman gue juga. Dan tahu nggak, beli 10 roti cuma 92.000. Nah, ini adalah 3 penilaian gue dari 3 roti yang terbaik yang gue beli di sini. Yang pertama triple cheese. Wah, kejunya pecah ya. Wah, gila ini favorit sih. Enak banget, gila. Gue mau beli lagi, ini enak banget. Kalau terlalu enak, jadi beli lagi. Yang kedua roti abon. Wah, ini enak nih. Yang ketiga ini gue makan besoknya. Kata mbaknya ini yang best seller, roti kelapa. Oh, yang kelapa sih enak banget. Nah, lokasinya tuh di sini ya. Ini kalian juga bisa pesan lewat Grab kalau mager. Tadi awalnya nggak kedengeran kali ya suaranya. Di zaman resesi gini kok ada ya yang jual roti semurah ini di Gading Serpong. Terus ada 45 pilihan roti dan donat. Pusing dah lo. Kata mbaknya ini dibikinnya 24 jam sekali. Dan katanya tuh fresh from the oven tuh jam 1. Jadi masih hangat-hangat gitu. Oh, by the way ini teksturnya lembut banget. Karena murah gue jadi beli banyak. Sekalian buat teman-teman gue juga. Dan tahu nggak, beli 10 roti cuma 92.000. Nah, ini adalah 3 penilaian gue dari 3 roti yang terbaik yang gue beli di sini. Yang pertama triple cheese. Wah, kejunya pecah ya. Wah, gila ini favorit sih. Enak banget, gila. Gue mau beli lagi, ini enak banget. Kalau terlalu enak, jadi beli lagi. Yang kedua roti abon. Wah, ini enak nih. Yang ketiga ini gue makan besoknya. Kata mbaknya ini yang best seller, roti kelapa. Oh, yang kelapa sih enak banget. Nah, lokasinya tuh di sini ya. Ini kalian juga bisa pesan lewat Grab kalau mager. Nah, oke, ini juga sekalian nih, kan ada yang nanya buat kata-kata hook yang menarik gimana. Nah, tadi kalau kalian lihat di video itu, dia bilang di zaman resesi gini kok ada ya toko roti yang jual rotinya tuh murah banget di Gading Serpong. Pas itu menurut itu juga udah termasuk kalimat hook. Jadi kayak emang kan kalau di Gading Serpong roti tuh mahal-mahal, tapi kok ada gitu yang jualnya walaupun premium tapi jualnya tuh harganya murah. Nah, itu jadi kalimat hoax sih, dan itu juga langsung nge-track lumayan banyak penonton. Itu sih. Oke. Terus tadi ada yang nanya juga kalau aplikasi buat ngedit video tuh Mbak Stevi pakai apa? Yang mudah, yang gampang dioperasikan gitu lah. Aku pakainya VN, InShot, sama CapCut. Antara 3 ini sih. Ini gampang banget. Mungkin kalau kalian awal mau coba bisa pakai CapCut atau VN dulu sih. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama IAK Logistik dengan PT Pos Indonesia. Tujuannya supaya teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi ini ya bisa melakukan pemasaran secara digital atau digital marketing. Nah, ketika produknya sudah jualan nih, kalau kita bicara soal online, ini tidak terlepas dari layanan pengiriman. Jadi kalau Bapak Ibu yang jualan tadi kayak apa Obama Bakery, ketika ada pemirsanya, audiensnya ya dari TikTok gitu ya, di tempat lain mau beli, nah ini bisa jualan langsung gitu ya di TikTok ataupun di Instagram. Nah, untuk pengirimannya nanti bisa menggunakan layanan dari PT Pos Indonesia. Nah, buat Bapak Ibu yang punya usaha, dapatkan double cuan dengan membuka franchise kantor pos. Gitu. Saya izin bentar ya Mbak Stevi, Pak John. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, sekarang ini PT Pos Indonesia membuka peluang kerjasama untuk membuka franchise keagenan kantor pos buat perorangan, buat badan usaha ya. Jadi buat individu maupun koperasi, BUMDes, untuk menjadi mitranya PT Pos.
Di siang hari ini, IAK, Interindo Arta Kreasi, bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Kami membuka peluang kesempatan buat individu, perorangan, ataupun badan usaha untuk berpartner, bermitra dengan PT Pos Indonesia dengan membuka franchise kantor pos. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi, jadi kami adalah perusahaan startup teknologi. Awalnya bisnis kami adalah untuk layanan pembayaran tagihan secara online dan real time, dan juga untuk pembelian isi ulang, top up atau isi ulang kayak pulsa, paket data, token listrik, voucher game. Kantor kami di Alam Sutra di Tangerang. Teknologi yang kami gunakan ini setara dengan fintech, dan agen-agen kami tersebar di seluruh Indonesia untuk layanan pembayaran dan top up. Nah, saya percepat, jadi kalau kita melihat dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta jiwa, Indonesia sendiri ini merupakan pasar yang besar, yang menarik bagi para investor di luar, gitu ya, untuk berinvestasi di Indonesia. Kalau kita lihat dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta dan penetrasi internet yang semakin cepat, kita bisa bayangkan ketika semua masyarakat sudah bisa mengakses internet, berarti kita memiliki klien, memiliki calon customer, itu seluruh penduduk Indonesia nih Bapak Ibu. Maka dari itu kami menggiatkan teman-teman untuk melakukan digital marketing. Karena pasar yang besar. Bayangkan 300 juta orang yang akan menjadi pelanggan Bapak Ibu sekalian. Ketika Indonesia dan seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir ini terjadi pergeseran pola belanja. Bahkan ini sudah terjadi pergeseran lagi nih dari data saya. Kalau di sini hanya kita lihat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli gitu ya. Ada tambahan baru lagi, ada Instagram, TikTok. Nah, ini sekarang yang lagi tren adalah TikTok. Ini ketika Bapak Ibu berjualan di TikTok, ini pasarnya bukan lagi Indonesia, melainkan dunia Bapak Ibu. Tidak tertutup kemungkinan teman-teman UMKM, BUMDes nih, produk kerajinannya bisa menembus pasar internasional. Ataupun makanannya yang unik-unik, karena kami ada salah satu teman juga yang mungkin Bapak Ibu pernah kenal, yang jualan kayak jengkol, bisa diekspor, keripik jengkol bisa diekspor ke Malaysia gitu ya, pembelinya luar biasa sampai ke Hong Kong gitu. Hanya jualan keripik. Ada yang jualan jaket, ini juga bisa tembus internasional, kerajinan-kerajinan kayu, handicraft. Wah, ini sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita bicara mengenai jualan secara online, ini tidak terlepas dari layanan jasa kurir. Karena Bapak Ibu jualan di TikTok, jualan di Instagram, di Shopee, pasti butuh pengiriman. PT Pos ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Karena PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Dengan puluhan ribu mitra yang bergabung menjadi agen pos. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian membuka layanan PT Pos Indonesia, ini sudah selayaknya seperti membuka kantor pos cabang. Layanannya apa saja? Yang pertama, bisa melayani pembayaran tagihan rutin bulanan masyarakat sekitar. Masyarakat yang mau bayar tagihan listrik yang abodemen, bayar PDAM, bayar BPJS, ini bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Yang kedua, melayani pembelian token listrik
dan macam-macam transaksi top up atau isi ulang. Yang mau beli pulsa, beli paket data, top up e-money, beli voucher game, ini bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ini melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Bayangkan kalau Bapak Ibu yang punya produk, jualan, sudah dapat cuan dari jualan produknya, nanti dapat fee lagi nih ketika ngirim jualannya Bapak Ibu melalui agennya Bapak Ibu. Jualan jaket kulit, pembeli dari Garut, pembelinya ada di Bengkulu. Dapat cuan dari jualan jaket kulitnya, ditambah lagi fee untuk ongkirnya. Jadi double cuan. Yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Nah, karena PT Pos sudah bergabung di dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau yang disingkat UPU, United Postal Union. Ini dengan anggota lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Yang kelima, nanti Bapak Ibu juga bisa melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos juga sudah bisa melayani kiriman COD, cash on delivery. Nah, buat yang jualan di Facebook, Instagram, bahkan TikTok, pembelinya yang ragu untuk melakukan transfer pembayaran, ini bisa memanfaatkan fitur layanan kiriman COD. PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk kiriman cashless. Kenapa harus bergabung dengan IAK? Yang pertama, di IAK nanti Bapak Ibu cukup satu saldo untuk melakukan semua transaksi, baik untuk bayar-bayar maupun untuk kirim-kirim. Yang kedua, aplikasi kita bisa dijalankan di Android dan web. Yang ketiga, fee atau imbal jasa ini diberikan secara harian nih Bapak Ibu. Hari ini transaksi, besok terima fee. Langsung buat bisa muter. Yang keempat, untuk layanan jasa kurir, ini imbal jasanya kita tidak potong PPh. Jadi fee untuk layanan kurlok, kurir dan logistik, ini tidak dipotong pajak PPh. Nah, untuk transaksi kiriman, ketika dilakukan pembatalan, saldonya kembali saat itu juga, real time. Dan untuk Bapak Ibu sebagai pemilik dari agen pos, yang operasionalnya diserahkan kepada admin, ini bisa melakukan monitoring. Memantau pergerakan saldonya ini digunakan untuk apa saja. Terdapat laporan transaksi yang detail. Nah, coba kita hitung-hitung bisnisnya ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tabel yang sebelah kanan, ini adalah layanan kiriman dari PT Pos, baik domestik maupun internasional. Untuk kita coba hitung-hitungan untuk kiriman domestik dulu deh. Yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berkirim melalui jaringan PT Pos adalah yang nomor 2 di tabel, kilat khusus, dan yang nomor 5, ekspres. Ini fee minimum yang nanti Bapak Ibu terima 17,5% dari ongkir. Kalau omsetnya sudah di atas 25 juta per bulan untuk kiriman, fee atau imbal jasanya nanti naik menjadi 20%. Nah, coba kita hitung bisnisnya nih. Kita asumsikan rata-rata kiriman dalam sehari itu, Bapak Ibu, ada 40 kiriman paket lah. Dengan rata-rata ongkir 25.000. 40 paket kali 25.000, maka omset satu bulannya 25 juta. Maka fee imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima, cuan keduanya 4.375.000. Kalau lebih banyak lagi kirimannya, omsetnya katakanlah 100 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. 100 juta kali 20%, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan
fee atau imbal jasa sebesar 20 juta. Kalau lebih lagi, wah, karena ada beberapa agen kami, ini omsetnya bisa 1,5 miliar loh sebulan, Bapak Ibu. Ini beberapa mitra-mitra yang sudah bergabung membuka agen pos, bisa digabung dengan usahanya Bapak Ibu, toko kelontong, buka laundry, atau apapun bisa digabung selama memiliki space untuk meletakkan komputer, timbangan ya, dan menyimpan paket-paket dari pelanggan. Syarat untuk mengajukannya juga sudah dipermudah. Yang pasti yang pertama, Bapak Ibu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena nanti Bapak Ibu akan membuka selayaknya kantor pos cabang, membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi dengan antar agen ataupun antar kantor pos cabang terdekat. Nanti ada formulir yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu. Juga dilampirkan dokumen legalitas, dokumen identitas. Perlengkapan yang harus disediakan, komputer, printer, koneksi internet, ada timbangan digital, dan lain sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan untuk identitas seperti KTP, KK, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir ditambah dengan NIB, nomor induk berusaha, dengan klasifikasi bidang usaha 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Nah, kalau Bapak Ibu mau buka franchise jasa kurir yang swasta, ini biayanya bisa puluhan bahkan ratusan juta hanya untuk biaya pendaftaran, biaya franchise-nya saja. Kalau di Jakarta ini bisa ratusan juta untuk buka jasa kurir swasta. Nah, kami dari IAK dengan Pak Joni dari PT Pos Indonesia berkomitmen buat teman-teman BUMDes UMKM koperasi untuk biaya pendaftarannya gratis. Jadi biaya franchise-nya gratis tanpa biaya franchise. Karena gratis, perlengkapan, peralatan, karyawan, bahkan sampai renovasi jika dibutuhkan, itu menjadi tanggung jawab calon agen. Yang wajib dibeli dari kita adalah nanti standarisasi seperti spanduk sama stempel, supaya bentuk spanduknya ini semua seragam. Warna orange-nya sama semua. Ya. Karena nanti sekali lagi Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Ini webinar yang sudah kita lakukan bersama dengan Pak Joni untuk membangun literasi bisnis teman-teman BUMDes UMKM Agen Pos. Flow proses pendaftarannya nanti ketika kami sudah menerima dokumen yang lengkap, kami akan berkoordinasi dengan kantor pos wilayah, kantor pos tempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat atau kantor pos wilayah, baru proses kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Karena sekarang untuk izin operasionalnya ini sudah terpusat. Jadi hanya pos pusat yang mengeluarkan izin operasional. Kalau dulu mungkin masih pos cabang yang diberikan hak untuk mengeluarkan izin operasional, tapi sekarang sudah terpusat. Nanti setelah mendapatkan izin operasional, kita adakan sesi pelatihan training. Setelah selesai training, Bapak Ibu sudah mantap, langsung bertransaksi. Terakhir sebagai penutup, saya berikan animasi, ada 2 orang yang berkirim, yang satu berkirim ke PT Pos, yang satu lagi ke jasa kurir lain. Yang ngirim ke jasa kurir lain nanya ke temannya yang mau kirim lewat pos, kok ke kantor pos bro? Temannya jawab, kenapa masih pakai yang lain? Kalau yang lain saja pakai jasa pos, kenapa? Karena seperti yang sudah disampaikan di awal, nih, PT Pos satu-satunya perusahaan jasa kurir yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Sementara perusahaan-perusahaan jasa kurir swasta lainnya, ini biasanya mereka hanya bisa menjangkau di kota-kota besar
atau sedikit paling jauh di kota-kota penyangga. Ketika ada kiriman ke jasa kurir lain yang harus ke pelosok, biasanya mereka meneruskannya lagi ke PT Pos. Jadi ngapain kalau ngirim ke jasa kurir lain, yang nganter ke depan rumah juga Pak Pos juga. Oke, Bapak Ibu. Ya, Pak John. Pak Riki tolong di-share materinya ya. Oke, siap. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Pak Riki, materinya Pak Riki bisa di-share ya. Di chat ya, Pak? Iya. Oke, siap. Pada ini. Oke, kita buka open pertanyaan nih buat dari seluruh. Nah, Mas Tevi, terkait dengan konten ya, konten marketing, apakah ada perbedaan dari platform TikTok, IG, YouTube, contohnya di short video misalnya? Apakah ada perbedaan editing atau apa gitu ya, setiap video-video yang akan di-upload di platform itu? Semua gitu. Sepertinya. Sorry, lupa unmute. Sebenarnya kalau YouTube Shorts, Reel, sama TikTok, kalian bisa bikin satu video, langsung upload ketiga itu sama aja sih sebenarnya. Iya. Dan bahkan kadang kalau misalnya kalian nguploadnya misalnya di TikTok, terus tapi video itu nggak naik, nggak apa-apa, coba aja kalian upload di Reels ataupun YouTube Shorts. Karena terkadang video yang nggak naik di TikTok bisa aja naik di Reels. Kadang yang nggak naik di Reels bisa aja naiknya di TikTok. Jadi platform algoritmanya beda. Jadi kalian coba aja satu video setelah misalnya bikin VN, setelah edit di VN, bisa langsung kalian upload di ketiganya. Yang penting kan nggak watermark-nya. Oh iya. Dan kita beli TikTok belum? Iya kan, udah punya TikTok belum? Sudah Pak, cuma masih belum dimaksimalkan Pak. Waduh, ini harus nih belajar nih. Nah, Ya. mesti belajar sama Mbak Stevi nanti. Oke. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya silakan. Ada hadiah ya yang ini ya. Ada kali ini dari seluruh bisa disampaikan nih Mbak Stevi sama Mbak Stefani, kegiatan promonya apa itu, ada hadiah emas katanya ya. Iya bener banget, ada hadiah emas nih. Ingin ikut lah. Nggak boleh dong, curang dong kalau pasti. Jadi yang tadi nyimak bener-bener terus udah ngerangkum, nanti pasti bisa. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, aku jawab dulu kali ya. Izin bertanya untuk sebaiknya video itu efektifnya dilihat orang berapa detik. Nah, kalau menurut aku sih efektifnya itu sebenarnya harus sampai akhir, tapi emang orang Indonesia kadang pengennya cepat-cepat aja. Jarang yang ada nonton banget sampai akhir banget ya. Paling kayak misalnya cuma berapa puluh % dari semua viewers kalian. Nah, setidaknya efektifnya itu sampai setengah video sih. Karena kalau sampai setengah video kan dia udah tahu product knowledge-nya, maksudnya udah lihat banyak informasi lah. Kalau misalnya kalau kayak cuman ternyata beberapa detik pertama itu benar-benar belum efektif berarti. Mungkin kalian harus coba ubah gaya konten kalau kayak gitu. Jadi at least setengah, tapi maksimalnya sih emang biasanya orang nonton sampai akhir kalau emang oke. Terus ada pertanyaan apa lagi nih? Gimana cara untuk pemula bagaimana agar foto
foto dan video apa saja yang harus diperhatikan agar menarik? Ada waktu tertentu dalam upload foto atau video. Nah, sebenarnya banyak orang yang bilang kalau waktu banyak banget yang bilang, ada prime video, ada prime time-nya nih, ada jam-jam tertentu nih, bahkan ada yang sampai waktu itu ada yang nge-share foto hari Senin upload jam berapa pasti rame, hari Selasa upload jam berapa pasti rame. Sebenarnya itu semua enggak sih. Bahkan aku kan soalnya juga ada ngobrol langsung sama orang dari dalam TikTok-nya, dan mereka sendiri juga bilang waktu itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena FYP TikTok itu benar-benar ada algoritmanya tersendiri dan sebenarnya lumayan random juga. Jadi mau kalian upload jam tengah malam atau kalian upload super pagi, tapi kalau misalnya video konten kalian emang menarik, itu juga pasti bisa FYP. Jadi sebenarnya tergantung dari kualitas konten kalian, bukan soal jamnya sih. Karena kalau kalian mau uploadnya di jam yang emang jam rame, mungkin tapi emang ada jam-jam rame. Contohnya kayak di akun masing-masing kalian bisa lihat insight. Contohnya kalau di akun aku ramenya itu followers aku tuh ramenya jam 7 malam. Nah, itu kalian bisa kalau emang konten kalian menarik, kalian bisa uploadnya di jam itu. Ya pastinya karena udah menarik terus juga bisa lebih naik gitu. Tapi ya balik lagi ke kualitas konten lebih penting dibanding jamnya sih. Nah, terus gimana caranya video TikTok kita bisa FYP biar bisa dilihat banyak orang? Nah, biar bisa FYP tadi sih yang seperti aku bilang harus menarik sih, karena TikTok itu dia taruh di For You page itu video-video yang emang kira-kira audiens tuh suka nontonnya, penonton Indonesia tuh suka. Plus juga yang tadi aku ada bilang tips and trick ya, sebenarnya semakin kalian rutin konsisten upload, mungkin awal-awal viewsnya masih sedikit, tapi kalau kalian rutin terus, lama-lama TikTok itu bakal menilai akun kalian tuh aktif. Dan kalau akun kalian aktif banget nih, wah ini creator rajin banget, akhirnya mereka bakal naikin video kalian. Karena dulu sebelum aku naik banget itu, dulu awal-awalnya video aku semua paling cuman ratusan sampai ribuan views. Benar-benar setelah 1 sampai 2 bulan itu semua video aku tiba-tiba melonjak ke ratusan ribu sampai jutaan view. Jadi kayak nggak ada yang tahu. Mungkin kalian sekarang view-nya cuma sedikit. Tapi bisa aja video yang kalian upload sekarang 1 bulan lagi bisa naik gitu. Jadi yang penting sabar dan konsisten aja sih. Semua usaha pasti ada hasilnya. Luar biasa. Pak Joni ini paling rajin nih bikin video TikTok nih Pak Jon. Iya. Udah tembus jutaan belum viewernya Pak Jon? Pak Riki? Udah tembus jutaan belum viewernya? Oh, saya pernah 10,4 juta ada. Wih, Ada satu konten FYP 10,4 juta, jadi lonjak followernya. Mantap itu Pak Jon. Konten video biasa saja, cuman ya, menarik ya biasa aja. Tapi kok bisa FYP karena pakai yang lagi tren, kemudian videonya menarik sehingga orang merasa penasaran untuk sampai habis. Di TikTok itu kan ada kolom follow ya, kemudian ada kolom komen, kemudian ada follow save, ada share. Itu yang paling atas nilai 1, kemudian di bawahnya 2, 3. Semakin ke bawah nilai semakin tinggi. Jadi kalau banyak orang yang melakukan share, itu akan TikTok akan merekomendasikan video kita tuh ke lebih banyak lagi. Benar banget. Kan nilai 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling bawah itu yang paling bagus, share gitu. Itu paling mantap. Gitu, Mas Devin, tambah aja. Oke. Bapak Ibu untuk bertanya sudah bisa dinyalakan mic-nya ya, sudah kami open untuk yang ingin bertanya. Biar lebih jelas langsung mendapatkan jawabannya. Bisa raise hand, nanti kita tunjuk, silakan bertanya. Ada yang bertanya nih Mbak Stevi, apakah hashtag berpengaruh menentukan viewer? Hashtag kalau buat, kalau misalnya kalian tujuannya emang buat ngejual produk kalian, lumayan pengaruh sih.
Karena orang biasa nge-share, contohnya kalian jualan, kayak aku misalnya roti, aku pakai hashtag kayak misalnya kuliner viral, roti viral gitu. Sebenarnya lumayan ngaruh karena orang biasa nge-share juga kan, mereka mau pengen cari roti yang enak di Gading Serpong kayak gitu. Nah kalau kalian pakai hashtag, nanti kan video kalian bisa lebih dimunculin. Jadi lumayan pengaruh sih kalau misalnya emang buat bisnis atau jualan, hashtag itu lumayan ngaruh buat videonya. Gitu ya. Oke. Pakainya tapi yang relevan-relevan aja. Oke. Nah, gimana caranya supaya banyak viewer dan followernya? Wah, ini harus konsisten tadi Mbak Stevi katakan nih Bapak Ibu. Iya benar, harus konsisten. Harus konsisten. Jangan hari ini upload, sebulan kemudian baru upload lagi. Iya, benar banget. Gitu. Harus setiap hari sih upload. Nah, minimum tuh setiap hari ya, Mbak Stevi ya. Ya, Kalau bisa minimal sehari setiap 2 kali hari. gitu, atau 3 kali kayak minum obat. Wah. Kalau bisa 1 hari 3 kali benar. Iya, wajar. Gitu. Kalau bisa sehari 3 kali kayak minum obat. Atau paling sedikit sehari sekali, gitu kata Mbak Iya, Stevi. benar. Konsisten. Nah, tuh kata Mbak Yuni harus ada resepnya. Oh iya, resepnya itu sehari 3 kali minum pakai air putih Mbak Yuni. Pak Riki, kalau yang buka akses kemana ya hubungi? Untuk yang Bapak Ibu yang berminat untuk membuka franchise kantor pos, ini sudah selayaknya membuka kantor pos cabang ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Bapak Ibu ini boleh memasang logo, bukan lagi tulisannya agen, tapi kantor pos. Dan nanti petugas yang jaganya pun sudah diperkenankan memakai seragamnya PT Pos. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan japri ke nomor saya. Tadi saya sudah share di kolom chat ya. Bisa japri ke saya kalau yang ingin bertanya-tanya. Nanti kita pasti respon. Jadi peluang ini terbuka buat perorangan dan juga buat badan usaha. Pak Riki di-share dong materi. Oke, saya sudah share tadi materinya, nomornya saya share ulang lagi di kolom chat ya Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke Pak John, mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan? Oke, ini adik saya ingin bertanya juga sama Mbak Stevi ini. Jadi kalau konten video itu saat ini kita memproduksinya itu apa model potret atau landscape yang masing-masing produk atau platform tertentu itu ada kuncinya itu. Model square, ya, panjang ke bawah gitu ya. Cara kita produksinya pakai handphone ya. Kira-kira kita tidak memproduksi dua kali begitu. Jadi sekali produksi bisa untuk semua platform. Kira-kira bagusnya gimana ya, Mas Stevi? Oke, itu framingnya kalau yang kalian mau langsung upload ke 3 platform, yaitu Instagram Reels, YouTube Shorts, dan TikTok, framingnya itu vertical shoot yang 9:16. Itu kalian bikin shoot kayak gitu satu, jadi jangan square sih, 9:16 kalian shoot aja, bisa langsung upload ke 3 platform. Itu udah lumayan banget sih, apalagi ini 3 platform terbesar di Indonesia. Hari ini memang TikTok kan lagi naik ya, yang juga banyak orang untuk melihat TikTok setiap hari itu mungkin lebih dari rata-rata itu 1 jam, 1 jam setengah. Apalagi banyak yang TikTok live ya. TikTok live untuk mempromosikan produk-produknya. Jadi Pak Riki nanti ada materi Pak Riki tentang TikTok live ini. Nanti bulan depan di hari Kamis depan kita akan lihat juga bagaimana berjualan di TikTok live supaya
ya supaya banyak followernya, supaya membangun personal branding, kemudian ya bisa laku lah jualannya, bisa lihat, bisa akunnya itu bisa panas gitu ya kalau di live kan gitu. Kayak gitu ya Mas Devi. Luar biasa. Kalau live-nya gimana sih caranya? Apakah Wah. di belakang ada ring lighting, ada kamera, ada 2 Oh. kamera untuk live, kemudian kamera untuk moderator. Ada yang admin, ada yang moderator ya. Oke. Oh, menarik, Ring menarik, light juga menarik. penting. HP juga Oh, perlu 2. Iya. nanti harus ikut nih, saya ikut followernya Mbak Stevi nih di akun TikTok nih. Oke, saling follow-followan nanti, Pak. Iya, sorry. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Sekarang terima YouTube kasih. Hah? Shorts juga lagi naik sih. Kenapa? Sorry Pak, YouTube Shorts juga lagi naik sih. Oh. Jadi ini juga kesempatan yang bagus kalau mau upload YouTube Shorts. Karena YouTube Shorts sudah mulai dimonetasi. Oh, yes. Ya, iya. Jadi boleh banget upload di YouTube Shorts juga sih, teman-teman. Oke, Pak Stevi, itu tadi ada informasi tentang ada undian ya, ada event untuk hadiah. Saya sudah share di grup itu, ditunggu konten videonya sampai jam 5 sore ya, Mas Stevi. Bisa disampaikan dulu? Oh iya, nah teman-teman, kalian bisa bikin video konten yang menarik, tapi yang simpel-simpel aja, dan nanti sampai ditunggu sampai jam 5 sore, yang menarik bakal dipilih untuk menangin hadiah emas. Caranya kirim kemana, Mbak Stevi? Mungkin Ci Stefani boleh jelasin juga lagi. Karena dia yang bagian handle hadiah ini nih. Halo Bapak Ibu semuanya, saya mau remind buat hadiahnya itu bisa diupload di Instagram Story rangkuman dari webinar hari ini, kemudian bisa tag seluri.id sama tag 1 teman Bapak Ibu. Nah, jadi rangkuman yang paling kreatif dan menarik akan menjadi pemenang. Hadiah emasnya 0,1 gram. Nah, pengumumannya itu akan kita umumkan di Instagram seluri.id besok di jam 5 sore. Ayo tetap semangat, Bapak Ibu sekalian. Berarti nggak usah bikin video konten lagi ya? Udah dibikin lebih simpel nih syaratnya nih. Kalau yang kurang jelas bisa dibaca tuh dari Pak Joni ya. Oke. Mungkin bisa di-share tuh Mbak Stevi atau Mbak Stefani cara ikutannya tuh tulisannya. Biar lebih jelas lagi. Di-share di chat aja kali ya. Oke, silakan tuh di kolom chat sudah di-share Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di acara Postpreneur kita yang ke-58 hari ini. Pastikan Bapak Ibu sekalian untuk mengosongkan jadwalnya lagi hari Kamis depan jam 10 dengan tema dan topik yang tidak kalah menarik gitu. Pak John, bocoran sedikit buat minggu depan agendanya nih. Oh, minggu depan kayaknya agennya tentang kurasi produk yang untuk ekspor. Oh, oke. Ekspor. Nah, itu jangan lupa Bapak Ibu untuk produk-produknya Bapak Ibu yang mau go internasional gitu ya. Ada kurasi produk untuk bisa lebih paham, lebih mengenal lagi syarat dan ketentuan untuk kiriman ke luar negeri. Gitu. Oke, terima kasih Pak Joni, Mbak Stevi, Mbak Stefani, terima kasih buat Seluri juga. Gitu ya. Oke.
Terima kasih Pak Riki atas waktunya kita bersama di webinar 58 ini. Saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Mbak Stevi Herjona dari Speaker of Theory atas materi yang disampaikan pada kita sore ini. Temanya cukup menarik di marketing. Dan tentunya mungkin bulan-bulan depan ada tema-tema menarik nih dari pihak Seluri yang akan share buat para UMKM, BUMDes Koperasi, kepada mahasiswa di seluruh Indonesia melalui webinar Postpreneur ini. Terima kasih juga ke Mbak Stefani dari Seluri yang sudah berkomunikasi untuk kegiatan pada hari ini. Dan para peserta yang sudah masih standby di webinar ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa ikut undian nih dari pihak Seluri yang sudah men-sharekan. Tadi ada beberapa hadiah yang bisa dikerjakan nih sampai jam 5 sore. Pak Riki, terima kasih banyak sudah partisipasi juga. Dan teman-teman ingin yang membuka agen pos, silakan menghubungi ke Pak Riki ke 0816 1914 786 ke Pak Riki Hermawan supaya teman-teman bisa berwirausaha untuk jadi peluang jadi agen pos. Dan teman-teman juga jangan lupa download aplikasi Postpi di Play Store atau di App Store, juga aplikasi Pos Aja juga dari Play Store dan App Store untuk pelayanan dua platform digital dari Pos Indonesia. Dan sampai ketemu di hari Kamis depan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, dan tetap stay di webinar kita ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih teman-teman Seluri. Terima kasih Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Terima kasih Stevie. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Terima kasih Pak.